Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Aku ada lagi doa yang tadi mungkin ada yang lupa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepada Allah tentunya atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, kesempatan kesehatan sehingga hari ini sudah masuk tanggal 3 Rabiul Awal. Ini bulan Maulud namanya. Jadi kalau sudah Mauludan ini mulut-mulut yang tidak terpakai mulai ramai kenduran di mana-mana nantinya seperti itu. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah saudaraku rahimakumullah, ulama-ulama abad kedua ya, di saat memasuki tanggal 1 Rabiul Awal kemarin lusa itu, mereka itu banyak menangis. Mereka menangis. Harapannya mudah-mudahan 6 bulan ke depan bisa bersua kembali dengan bulan yang namanya bulan apa? Ramadan. Jadi ulama-ulama dulu kalau sudah memasuki awal Rabiul Awal itu justru menangis. Tetapi alhamdulillah kita tidak menangis, tapi ramai-ramai karena karnaval yang berbeda. Larinya ke sana, terserah kita. Jamaah sekalian, antara lain yang terkenal adalah Syekh Hasan Al-Basri itu. Ini sebenarnya ulama Madinah itu. Bahkan ini cicitnya Zubair bin Awam. Cicitnya Zubair bin Awam. Tapi karena mengembara ke Basra, Irak Utara, terkenal dengan nama Hasan Al-Basri yang pernah menjadi tumpuan pertanyaan umat waktu itu, terutama di saat dia membuka toko pedagang kain. Dan beliau ini orang kaya raya juga, ulama yang pedagang. Di saat ada orang membeli, langsung tanya, saya anak ini kok penyakit gini, lo nggak sembuh-sembuh. Nah, ini sering kita sampaikan karena ini Al-Quran, jadi baku dan mudah kita laksanakan. Ya istighfar sing akeh, gitu kan. Ada orang yang dagangannya tidak laku, istighfar sing akeh. Ada yang macam-macam. Anak saya kok belum dapat cucu, istighfar sing akeh. Macam-macam problem itu. Lah muridnya kan bagian ya ngurusi kain itu. Akhirnya tanya, saya antum tadi wong itu penyakit gak sembuh-sembuh, istighfar. Orang yang dagangannya tidak laku, istighfar. Macam-macam. Akhirnya pun muridnya ini ditanya pula, kamu yakin kalau anak ini gurumu? Oh iya Ustaz. Ya saya, antum itu guru saya. Nah kalau gitu buka saja surat Nuh itu ayat 10, 11 dan 12. Sana jelas sekali orang yang ingin berhasil di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu wakina benar tentunya apa? Itu harus istighfar yang banyak. Dan kalau kita gampang saja dari Rasulullah,
yang bisa dibuka di Riyadhus Shalihin bab akhir, bab doa dan zikir itu bacalah subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, bisa bil hudui, bisa wal asar, bisa pagi dan sore, dibaca 100 kali. Lalu usaha buat ngerambut PT, buat mancing, macam-macam terserah. Yang penting usaha. Jamaah sekalian, inilah ulama besar yang lahir abad kedua itu. Yang selanjutnya adalah Ibrahim Al-Adham, yang terkenal Abu Ishaq ini juga sama, yang terkenal mempunyai lagu yang dilakukan oleh orang yang bisa tombo hati itu. Umurnya panjang, sekitar 1300 tahun yang lewat itu. Lagu itu sekarang dilakukan tombo hati itu ya, dilakukan di mana-mana. Itu aslinya bahasa Arab, Dawaul Qalbil Khamsah, obati hati kulima, qiraatil Quran bitadaburil mana, baca Quran dengan angen maknanya itu. Nomor loro walil badil khola, kalau makan jangan kenyang-kenyang, jangan Tuhan. Nomor 3 yaitu sayral layali, zikir al-zikru sayral layali, yaitu melek pergi zikir itu. Lalu bimajalisis sholihin, berkumpul dengan orang soleh-soleh, wong kang soleh kumpul. Si nomor 5 sholat sunnah lakon. Nah itu ada itu di dalam kitab Majalis Susaniyah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ada lagi Abu Laith. Abu Laith ini juga sekitar abad kedua atau ketiga. Ini juga ulama besar yang pintar juga. Tumpuan pertanyaan orang-orang dulu. Tapi yang penting untuk kita adalah memiliki husnudzon kepada siapapun. Padahal itu ulama besar waktu itu. Beliau ini adalah orang yang selalu husnudzon pada siapapun. Umpamanya ketemu anak muda, ya, husnudzon juga. Masya Allah, antum enak jinno, ya. Kesempatan siake, dosa gadui begitu. Nah itu bagi ketemu anak muda. Ketemu orang tua juga begitu. Masya Allah, antum sudah sepuh, umur wis akeh, wiridane ya wis akeh, sedekah otomatis dan selanjutnya. Kepada wong gak duwe ya begitu enak loh andai. Gak duwe urip wis gak repot-repot pokoke salat poso gak ada zakat, gak ada haji, wis oke. Kepada wong sugih juga begitu. Ini lagi tadi namanya Abu Laith, yaitu ulama besar yang juga menangis di saat bertemu dengan bulan yang seperti ini. Jamaah sekalian, kita lanjutkan, yaitu kemarin itu masih binatang ya. Sekarang kita bicara pasukan bergajah. Cuma ada 3 sebenarnya yang beberapa kita singgung. Di dalam Al-Quran ada namanya, ini sirah ya, bukan sirah, bukan akidah, bukan ibadah. Sirah itu perjalanan orang-orang dulu, itu namanya sirah. Kalau sirah nabawiyah berarti perjalanan siapa? Rasulullah secara Rasul bersama para sahabat. Kalau ini sirah umum, perjalanan orang dulu yang masuk dengan asatirul awalin, ceritanya orang-orang dulu. Saya ambil yang pertama dulu, yang terkenal, dan ini sudah kita singgung masalah anjingnya, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu artinya orang yang masuk gua. Beberapa pemuda, kalau dalam Al-Quran ini Allah menyatakan 3 pemuda bersama seekor anjing. Ada mengatakan 4 pemuda bersama seekor anjing. Ada lagi yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Jawab kita adalah wallahu a'lam. Yang terpenting ada beberapa pemuda yang menyelamatkan akidahnya karena ingin pindah dari negerinya. Cuma negerinya ini tidak ada namanya,
rajanya yang ada namanya Dakianus waktu itu. Raja Dakianus ini mengaku Tuhan. Orang-orang dulu ya, karena sopo umur 300 tahun, 400 tahun tidak pernah sakit. Coba kita bayangkan, orang umurnya 300 tahun, 400 tahun tidak pernah sakit, adik duwe akeh pangkat bisa, lupa bahwa dirinya adalah apa? Manusia, sering lupa. Ya, dunggenya ya Fir'aun itu. Cuma ini masuk di dalam surat Al-Kahfi itu, raja yang namanya Dakianus itu juga sama. Lah, beberapa pemuda ini bersama seekor anjing ingin meninggalkan kampungnya, ya, ingin menyelamatkan akidahnya. Tapi karena perjalanan dulu kan belum ada sepuro odong-odong ya, berjalan, setelah itu payah, agak malam, maka masuk gua, ditidurkan oleh Allah dalam Al-Quran beberapa tahun itu, yaitu 309 tahun. Walabitu fi kafihim salatamiatin sinina wasdadu tis'a. Surat Kahfi ayat 25. Mereka tinggal di gua 300 tahun ditambah 9 tahun. Ini artinya yang 300 tahun hitungan miladiah Januari Februari itu 300 tahun. Kalau hitungan kita umat Islam dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula dan selanjutnya itu 309 tahun. Kita tahu bahwa setiap tahun Januari dan kita umat Islam ini selisih berapa? 11 hari tiap tahun itu. Apalagi kalau sudah 300 tahun tinggal menghitung. Itulah sehingga dalam Al-Quran disebut 300 tahun bertambah 9 tahun. Itu artinya sekaligus kita paham hitungan itu. Jamaah sekalian, setelah pemuda-pemuda ini tidur di gua ini, bangun, kayaknya sore bangun pagi, kayaknya hanya semalam saja. Pagi-pagi ya lapar ini, nang warung beli nasi kalau bahasa kita. Ternyata uangnya ini oleh yang warung ini tidak diterima. Di kolam kali ini duit kan tadi nggak beri 300 tahun wis kota ganti. Kita dulu kan pernah memiliki uang yang namanya gambar pedes ini. Kita pecicil saya sudah tidak ada. Jangan begitu, apalagi 300 tahun. Kita 80 tahun saja perubahan uang sudah berapa di rupiah kita. Selanjutnya kembali tidur dan ditidurkan oleh Allah untuk selamanya. Artinya meninggal dunia di dalam keluarga. Urusan atus dan sebagainya urusan yang Allah, urusan lain. Kita kalau bicara fikih berbeda pula. Jamaah sekalian, itulah contoh yang pertama. Yang kedua di dalam surat Al-Buruj, wasamahi datil buruj, itu namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Saya bacanya di sini ada ayat ya dalam surat Ashabul Ukhdud itu ya. An-nari datil waqud itu malaikat itu. Saya bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i datil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud idhum 'alaiha. Titik singgungnya di ayat ini yang keempat. Qutila ashabul ukhdud, dilaknati oleh Allah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu siapa? Nah ini perlu. An-nari datil waqud, yang memiliki api di dalam ukhdud itu. Jadi di depan istana raja ini ada ruangan diberi api yang menyala selalu.
Setiap orang yang lewat di depan istana harus hormat dan menyembah patungnya raja itu. Namanya Dzunnuwas. Rajanya namanya Dzunnuwas, yang terkenal dalam Al-Quran disebut Ashabul Ukhdud. Jadi kalau negaranya namanya Najran, sekarang Yaman itu, Yaman Utara itu dulu pernah ada kerajaan namanya apa? Najran, kerajaannya Najran, bukan Yaman. Nah, Najran ini ada raja yang juga searah dengan Daqyanus tadi, juga mengaku Tuhan. Subhanallah. Orang-orang dulu itu kalau mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu, hanya sejarah tahu. Di setiap orang yang lewat di istana raja ini, Raja Dzunnuwas namanya, harus menyembah patungnya. Apalagi kalau ketemu dengan rajanya harus ngesot-ngesot. Orang dulu seperti itu. Bahkan di kiri kanan patung itu ada 2 satpam yang menjaganya, sambil mencicil tanpa tertawa sama sekali. Setiap orang lewat di situ harus hormat dan kurban. Ada seorang orang yang imannya kuat, ketika lewat di situ dia disuruh kurban. Ya, korban apa saja, uang bisa, macam-macam. Dia mengatakan, ini pun zakat dia ngomong, anak golong, anak ini miskin, Masya Allah. Terus nyeblek orang sampai situ. Satpamnya suruh nyeblek baru, karena dalam hadis itu ada cerita gara-gara laler orang itu tidak mau berkorban pakai lalat. Saya tidak mau, meskipun pakai lalat. Akhirnya kamu berani resikonya, berani. Akhirnya ditelorongkan oleh satpamnya ini masuk ke dalam api unggun itu. Dia masuk surga karena tidak mau berkorban lalat. Ada lagi yang masuk neraka ya gara-gara lalat. Di dalam hadis ada itu hubungannya. Itulah jamaah sekalian, orang dulu sama sombongnya siapapun, karena itu kita dilarang sombong. Apalagi sombong itu sulit masuk surga. Sombong itu apa? Pakai bajunya baru, kopiahnya baru dan sebagainya, jaketnya baru. Ya pasti, maaf ya, tidak seperti itu. Sombong itu menolak kebenaran, menghina orang lain. Jadi sombong itu adalah inti yang sebenarnya suka menghina orang lain dan menolak kebenaran, itu berdasarkan sombong. Nah, saat sombongnya Dzunnuwas inilah ada raja itu dari Ethiopia itu, namanya Abroha itu, lalu ingin menggempur kerajaan Najran ini yang rajanya mengaku Tuhan itu, dihancurkan. Jadi Abraha ini langsung menyerang Najran dan Bogor itu negerinya dikuasai oleh Abraha. Abraha meninggalkan negerinya, langsung datang ke Najran ini dengan serta-merta bersama bala tenteranya yang lama-kelamaan merasa berkuasa di negeri orang. Akhirnya angen-angen ingin menggempur Ka'bah itu, kan begitu. Ingin menggempur Ka'bah. Setelah Najran hancur, Dzunnuwas dibunuh. Wah, orang dulu begitu, berangkat itu menuju ke mana? Ke Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah yang terkenal dengan Ashabul Fil ini, karena bala tentara ini naik gajah. Jadi Ashabul Fil naik gajah. Siapa? Abraha. Waktu sudah berangkat, maaf ini sebenarnya lupa kita, kejadian ini 21 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa datangnya ini
Ini peristiwa sampai terbunuhnya Dzunnuwas ini selama 21 tahun ya, berpuasa. Nah, setelah berpuasa ingin menggembur Ka'bah tadi. Lah saat itulah lahirnya Nabi Muhammad, sehingga terkenal dengan tahun gajah itu. Karena apa? Abraham membawa gajah dengan bala tentaranya yang tidak sedikit itu. Jamaah sekalian, akhirnya karena Ka'bah itu kiblat kita dan itu milik Allah, Baitullah. Bukan kita menyembah Ka'bah, tidak. Itu hanya simbol umat Islam. Tujuannya hanya satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya tentu yang punya Ka'bah yang murka, ya binatang langit yang namanya Ashabul Fil, ya apa Babil itu ya. Ashabul Fil ini ya akhirnya banyak yang terbunuh dengan ababil yang kecil ini membawa percikan sijil, percikan api yang sangat panas, hanya sebesar beras mungkin itu, dicelorot ceret itu. Gajah yang besar itu bisa langsung kering. Subhanallah. Itulah kita, pelajaran kita. Besok di akhirat itu ada yang diberi harga paling ringan adalah Abu Thalib. Karena apa? Meskipun dia tidak menerima Islam, Abu Thalib kan ada jasa kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga karena disuruh masuk Islam tidak mau, ya karena hidayah memang, akhirnya Abu Thalib ini mendapat siksa. Kakinya saja yang diberi api, di Jawa begini pegiahan diberi bara api yang sedikit itu, akhirnya otaknya itu mendidih. Begitulah contohnya ababil ini membawa percikan sijil. Setiap dilemparkan ke gajah ini langsung kering gajahnya. Akhirnya Abdullah pinter, nyata terus hancur kembali ke Najran lagi, sampai sejarahnya yang menjadi negara Yaman Utara yang begitu selalu perubahan. Ya, dunia itu tidak ada yang kekal ya. Ya tidak ada yang kekal. Ini harus kita pahami. Karena itu ingin agar lama, agar awet ya. Negeri yang terkenal itu harus kita ya siasati dengan cara baik-baik. Ya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu iman dan takwa, maka diberikan berkah dari langit dan bumi. Sehingga rakyatnya terkenal dengan istilah gemah ribat roh sinawe murah sandang lan pangan. Kita ingat di dalam surat Saba itu ada satu negeri, ya negeri Saba itu yang tadinya juga negeri yang gemah ribat roh sinawe. Bahkan negerinya dilewati sungai Nil dalam Al-Quran. Kiri kanannya tentu berlimpah luas subur makmur itu tadi. Tapi rakyatnya sama, banyak yang kufur, akhirnya negaranya sampai sekarang tidak bisa bangkit itu. Banyak anak-anak kecil yang mangani laur itu. Subhanallah. Sampai sekarang Ethiopia kena termasuk firman Allah dalam Al-Quran itu surat Saba itu. Negeri ini sampai sekarang tidak bisa bangkit. Nanduropo ya akan rusak. Begitulah kita itu berhati-hati. Kita berada di satu negeri, ya kita usaha sebisa-bisa agar negara kita Indonesia ini bisa baldatun thayyibatun. Walaupun gofur itu amal dewe-dewe ya. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang murah sandang, murah pangan, tidak sampai krisis ekonomi umpamanya ya. Kembali pada surat tadi, surat 96 dari Al-A'raf, amanu wattaqaw. Salah saya ini saja. Jadi kita paham tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang masuk gua menyelamatkan iman.
Kalau Ashabul Ukhdud, raja yang sombong, Dzulnuwas ini akhirnya dihancurkan oleh Abraha. Lalu selama 21 tahun Abraha ini ingin menyombongkan dirinya juga, datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Allah yang mengirimkan dengan terkenal Ashabul Fil. Inilah jamaah sekalian, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil. Ini sir zamannya berbeda-beda. Sekarang tinggal kita hidup di zamannya modern. Mudah-mudahan kita selalu paham tentang apa yang namanya amanu wattaqaw. Iman dan bertakwa itulah yang menyelamatkan kita secara umum. Kalau secara pribadi ya tentu amanu wa amilus sholihah. Orang kan akan rugi ya, kecuali orang yang melaksanakan perkara itu. Amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Imannya kuat, amaliyahnya lumayan, selalu watawassaw bil haq, ikut kajian-kajian seperti ini secara umum. Lalu watawassaw bis sabr, secara pribadi harus memiliki jiwa yang sabar. Itu semuanya bisa tertib dan baik. Satu kuncinya memiliki ilmu. Itu saja yang terpenting untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa inna fi sakaratil maut wa najata minan nar wa laqaital hisab. Allahumma qina min halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idatan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal kasal, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatil dani wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluk qatan nazihi manana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah saudaraku yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.